Cinta adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah musuh menjadi sahabat. Kalimat ini menggambarkan bagaimana cinta memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan untuk memulihkan dan menyelamatkan. Namun, cinta terbesar yang pernah ada adalah kasih Allah yang tidak terbatas dan dinyatakan melalui Kristus. Pagi ini, kita diajak merenungkan kasih dan rahmat Allah yang luar biasa, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan ini. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah menyerah pada manusia meskipun kita telah jatuh dalam dosa. Sebaliknya, kasih-Nya yang besar melampaui segala pelanggaran kita. Ia rela mengutus Yesus Kristus untuk menebus dosa kita dan memberikan kita hidup yang baru. Mari kita melangkah lebih jauh untuk memahami dan merenungkan betapa besar kasih Allah ini dalam hidup kita. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pagi ini. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Kami mengakui bahwa hanya oleh kuasa dan pertolongan-Mu kami dapat melalui semua hal dengan baik. Kami bersyukur atas setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menikmati hidup ini. Saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohon agar Engkau mengurapi kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan sungguh-sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Bimbinglah kami, ya Tuhan, agar firman-Mu menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi ini terdapat di dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5 berkata demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat ini mengingatkan kita tentang kondisi manusia yang sebenarnya sebelum mengenal Kristus. Kita semua pernah mati secara rohani karena dosa-dosa kita. Dosa memisahkan kita dari Allah dan membuat kita tidak layak untuk mendekat kepadanya. Namun, Allah tidak membiarkan kita tetap dalam keadaan itu. Melalui kasih-Nya yang besar, Allah mengulurkan tangan-Nya untuk menyelamatkan kita. Bukan karena kita pantas atau layak, melainkan semata-mata karena kasih dan rahmat-Nya yang berlimpah. Kristus datang ke dunia untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita. Ia mengorbankan diri-Nya di kayu salib agar kita yang mati karena dosa dapat dihidupkan kembali dalam hubungan yang baru dan penuh dengan Allah. Keselamatan ini adalah anugerah yang diberikan Allah dengan cuma-cuma. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna sebelum menyelamatkan kita. Sebaliknya, dalam kondisi kita yang penuh dosa, Ia telah menunjukkan kasih-Nya yang tak bersyarat. Ini adalah bukti bahwa kasih Allah tidak pernah terbatas pada siapa kita atau apa yang telah kita lakukan. Saudara-saudari terkasih, bagaimana kita merespons kasih dan rahmat Allah ini? Pertama, kita diajak untuk hidup dalam ucapan syukur. Kesadaran bahwa kita telah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya seharusnya membuat kita menghargai setiap momen kehidupan kita. Syukur kita tidak hanya dinyatakan melalui doa, tetapi juga melalui hidup yang memuliakan Tuhan dalam setiap aspek. Kedua, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan. Hidup baru yang Allah berikan kepada kita bukanlah untuk disia-siakan. Sebagai orang yang telah ditebus, kita dipanggil untuk meninggalkan cara hidup lama yang penuh dosa dan mulai menjalani hidup yang mencerminkan kasih dan kebenaran Allah. Ketiga, kasih Allah mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Sebagaimana Allah telah mengasihi dan mengampuni kita, kita juga dipanggil untuk mengampuni orang lain dan menjadi saluran kasih bagi mereka yang membutuhkan. Kasih yang besar ini tidak hanya untuk kita nikmati, tetapi juga untuk kita bagikan.
Mari kita merenungkan betapa besar kasih Allah yang telah menghidupkan kita bersama Kristus. Marilah kita mengarahkan hati kita untuk terus hidup di dalam kasih karunia-Nya dan menjadi saksi hidup bagi dunia di sekitar kita. Marilah kita merenungkan kembali betapa besar kasih dan rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Meskipun kita pernah mati secara rohani karena dosa-dosa kita, Allah tidak pernah menyerah pada kita. Ia adalah Allah yang kaya dengan rahmat dan penuh kasih, yang rela mengutus Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Melalui pengorbanannya, kita yang dahulu terpisah dari Allah kini dapat dihidupkan kembali dalam hubungan yang baru dan penuh damai sejahtera dengannya. Kasih karunia yang Allah berikan kepada kita bukanlah karena kebaikan kita, melainkan semata-mata karena kasih-Nya yang besar. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna, tetapi Ia menjangkau kita dalam kondisi kita yang penuh dosa dan menawarkan keselamatan sebagai anugerah yang cuma-cuma. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kasih Allah melampaui segala pelanggaran kita dan tidak pernah terbatas pada siapa kita atau apa yang telah kita lakukan. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia-Nya, kita diajak untuk merespons dengan hidup dalam ucapan syukur, ketaatan, dan kasih kepada sesama. Hidup kita seharusnya mencerminkan kasih Allah yang telah mengubah dan menyelamatkan kita, sehingga melalui kehidupan kita, orang lain juga dapat merasakan kebaikan-Nya. Biarlah kita terus bertumbuh dalam iman dan menjadi saksi bagi kemuliaan-Nya di tengah dunia ini. Dengan hidup dalam kasih-Nya, kita tidak hanya mengalami damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering, tetapi juga kebahagiaan yang melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kiranya kasih dan rahmat Allah selalu menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas kebenaran yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami, yang menjadi sumber penghiburan, kekuatan, dan pengharapan dalam menjalani hidup ini. Tuhan, terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk bersyukur dalam segala keadaan, baik dalam perkara besar maupun kecil. Ajarlah kami untuk selalu setia dan menghargai setiap berkat yang Engkau berikan, meskipun seringkali tampak sederhana. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku firman yang hidup dalam ketaatan dan kasih kepadamu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap harapan yang kami simpan dalam hati, dan setiap kelemahan yang kami miliki. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon agar Engkau memimpin kami dengan hikmat-Mu, menguatkan kami dalam iman, dan mengajarkan kami untuk selalu bersandar pada-Mu, apapun keadaan yang kami alami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mendengarkan renungan ini. Kiranya Engkau memberkati setiap hati yang telah terbuka untuk firman-Mu. Bagi mereka yang sedang lemah, berikanlah kekuatan. Bagi yang sedang berduka, hiburlah mereka dengan kasih-Mu. Bagi yang sedang bersuka cita, ajarlah mereka untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa untuk hari-hari ke depan ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dalam segala aktivitas dan keputusan yang kami ambil. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Jadikanlah kami pribadi yang setia dan bersyukur dalam perkara kecil, agar kami layak menerima perkara besar yang Engkau percayakan di masa depan. Saat kami mengakhiri renungan ini, kami memohon perlindungan-Mu atas hidup kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, lindungilah kami dari dosa, dan tuntunlah kami untuk selalu berjalan dalam terang kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang memegang kendali atas setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang tidak pernah habis, atas anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari, dan atas pengharapan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengakhiri doa ini dengan penuh keyakinan bahwa Engkau telah mendengar dan menjawab setiap permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa amin.